Jujur, sebelum kamu beli saham terakhir kali, berapa pertanyaan yang kamu tanyakan ke diri sendiri? Kalau jawabannya 0, 1, atau bahkan 2, video ini adalah yang kamu butuhkan sekarang. Kebanyakan keputusan beli saham yang berakhir buruk punya satu kesamaan. Tidak ada framework yang dipakai sebelumnya. Bukan karena orangnya tidak cerdas, tapi karena tidak ada yang pernah mengajarkan. Sebelum beli, tanyakan ini dulu. Hasilnya, keputusan yang reaktif. Beli karena harga naik. Beli karena ada yang rekomendasikan. Beli karena takut ketinggalan. Bukan karena ada alasan yang solid. Dan itu bukan salah kamu. Itu karena belum ada yang kasih frameworknya. Di video ini, saya akan share 5 pertanyaan yang saya tanyakan ke diri sendiri sebelum membeli saham apapun. Bukan 50 pertanyaan yang rumit, cukup 5. Dan setelah kamu hafalkan 5 ini, cara kamu beli saham tidak akan pernah sama lagi. Framework ini bisa kamu pakai hari ini, langsung, sebelum transaksi berikutnya. 5 pertanyaan yang harus kamu tanyakan sebelum beli saham. Framework sederhana yang langsung bisa kamu pakai. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling sering dilewati karena terasa terlalu obvious. Apa bisnisnya dan bagaimana cara kerjanya? Saya serius. Sebelum menekan tombol beli, kamu harus bisa menjawab ini dalam 2 atau 3 kalimat. Perusahaan ini bisnisnya apa, uangnya dari mana, dan siapa pembelinya. Kenapa ini penting? Karena kalau kamu tidak tahu cara kerja bisnisnya, kamu tidak akan bisa menilai apakah laporan keuangannya bagus atau tidak. Kamu tidak akan tahu kapan berita negatif itu relevan atau tidak relevan buat bisnis mereka. Kamu hanya bisa menebak. Tes sederhananya, coba jelasin ke seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang saham, bisnis perusahaan yang mau kamu beli, dalam 1 menit. Kalau kamu bisa, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tidak bisa, tunda dulu pembeliannya, pelajari dulu bisnisnya. Pertanyaan kedua, apakah bisnisnya menghasilkan uang secara konsisten? Bukan hanya apakah mereka pernah untung, tapi apakah untungnya konsisten dari tahun ke tahun, atau naik turun tidak menentu. Di video sebelumnya, kita sudah bahas laporan keuangan. Nah, pertanyaan ini adalah salah satu alasan kenapa laporan keuangan itu penting. Kamu perlu lihat tren laba bersih dan arus kas bebas minimal 3-5 tahun terakhir. 2 hal yang paling gampang dicek. Pertama, apakah revenue dan laba bersih trennya naik? Tidak harus naik setiap tahun, tapi trennya harus positif dalam jangka menengah. Kedua, apakah free cash flow-nya positif? Ingat yang kita bahas di bridge pertama, ini yang paling susah dimanipulasi. Kalau kedua angka itu trennya bagus, kamu sudah punya jawaban positif untuk pertanyaan kedua ini. Pertanyaan ketiga, ini yang paling jarang ditanyakan pemula. Siapa yang mengelola bisnis ini dan apakah mereka bisa dipercaya? Waktu saya pertama kali dengar tentang pentingnya manajemen dalam investasi, saya agak skeptis. Emang bedanya seberapa? Ternyata, bedanya sangat signifikan. Bisnis yang bagus di tangan manajemen yang buruk bisa hancur. Tapi bisnis yang biasa-biasa saja di tangan manajemen yang luar biasa bisa tumbuh jauh melebihi ekspektasi. 3 hal yang bisa kamu cek tanpa harus jadi insider. Pertama, apakah manajemen punya rekam jejak yang bisa diverifikasi? Cek laporan tahunan, biasanya ada bagian profil direksi dan komisaris. Kedua, apakah mereka punya saham di perusahaan sendiri? Manajemen yang percaya pada bisnisnya biasanya ikut berinvestasi di sana. Ketiga, apakah mereka jujur tentang tantangan bisnis? Laporan tahunan yang hanya bicara hal positif tanpa menyentuh risiko adalah tanda waspada. Kamu tidak harus suka manajemennya, tapi kamu harus bisa mempercayai track record dan integritasnya. Pertanyaan keempat, dan ini yang langsung nyambung nggak dengan apa yang Arwan bahas di video sebelumnya. Apakah harganya masuk akal dibanding nilainya? Di sini, kamu butuh setidaknya satu rasio valuasi dasar. Dan yang paling mudah untuk pemula adalah PI ratio, Price to Earnings Ratio. Ini perbandingan antara harga saham dengan laba per saham perusahaan. Cara bacanya sederhana. P per E15 berarti kamu membayar 15 kali lipat dari laba tahunan perusahaan. P per E50 berarti 50 kali lipat. Apakah itu mahal atau murah?
Tergantung. Kamu perlu bandingkan dengan rata-rata industri dan histori PPRE perusahaan itu sendiri. Satu hal yang perlu kamu tahu di sini, ini bukan ilmu pasti. PPRE yang tinggi belum tentu mahal kalau pertumbuhan bisnisnya luar biasa. PPRE yang rendah belum tentu murah kalau bisnisnya sedang bermasalah. Ini yang akan Lika ajarkan secara mendalam di level intermediate. Cara menghitung nilai wajar dengan lebih akurat. Untuk sekarang, setidaknya tanya, apakah valuasinya masih dalam rentang wajar untuk bisnisnya? Dan pertanyaan kelima, ini yang paling saya suka karena paling jarang dipikirkan. Apa yang bisa membuat tesis investasimu salah? Apa itu tesis investasi? Sederhana saja, alasan kamu membeli saham itu. Misalnya, saya beli saham perusahaan ini karena bisnisnya tumbuh konsisten, manajemennya bagus, dan harganya masih wajar. Nah, pertanyaan kelima ini meminta kamu untuk aktif mencari alasan kenapa tesis itu bisa salah. Risiko apa yang bisa membuat bisnis ini melambat? Kompetitor mana yang bisa mengancam? Regulasi apa yang bisa berubah dan mempengaruhi mereka? Kenapa ini penting? Karena investor yang tidak pernah bertanya ini biasanya kaget saat sesuatu yang negatif terjadi. Tapi investor yang sudah memikirkan risiko dari awal tidak akan panik, karena mereka sudah tahu, ini yang saya khawatirkan dan ini yang akan saya lakukan kalau terjadi. Ini adalah cara berpikir yang akan terus berkembang semakin dalam kamu belajar analisis. Dan ini adalah salah satu hal utama yang akan Lika ajarkan di level intermediate. Jadi, 5 pertanyaan yang harus kamu tanyakan sebelum beli saham apapun. 1. Apa bisnisnya dan bagaimana cara kerjanya? Bisa jelasin dalam 1 menit. 2. Apakah bisnisnya menghasilkan uang secara konsisten? Cek tren revenue, laba, dan FCF. 3. Siapa manajemennya dan apakah mereka bisa dipercaya? Cek rekam jejak dan integritas. 4. Apakah harganya masuk akal? Bandingkan dengan rata-rata industri. 5. Apa yang bisa membuat tesis investasimu salah? Pikirkan risikonya dari awal. Kamu tidak harus menjawab semua pertanyaan ini dengan sempurna sebelum beli. Tapi, setidaknya kamu harus sudah berpikir tentang semuanya. Itu yang membedakan keputusan yang informed dari keputusan yang reaktif. Kalau kamu mau latihan menjawab 5 pertanyaan ini dengan panduan yang lebih lengkap, modul di Pentrader Academy sudah menunggu kamu. Linknya ada di deskripsi. Dan di video berikutnya saya akan bahas growth versus dividend. Mana yang cocok untuk kamu? Karena sebelum kamu mulai membangun portofolio yang lebih serius, kamu perlu tahu saham seperti apa yang sesuai dengan tujuan dan karakter investasimu. Yuk, kita eksplor bareng, karena belajar itu harusnya seru.